Ilmu pengetahuan yang mentah. Pengalaman saya dengan efek luar biasa dari program meditasi transendental bukanlah hal yang aneh. Pengalaman ini justru sangat biasa. Selama 40 tahun belakangan, para peneliti terkemuka dari seluruh dunia telah melakukan berbagai eksperimen dengan efek program meditasi transendental ini. Program ini adalah program yang paling banyak diteliti dan merupakan program paling valid untuk pengembangan pribadi di seluruh dunia. Sudah ada sekitar 600 penelitian yang dilakukan di lebih dari 200 universitas dan pusat-pusat penelitian di 30 negara. Sebagian besar penelitian-penelitian ini telah dipublikasikan di dalam jurnal-jurnal ilmiah terkenal dan telah mencatat keuntungan-keuntungan tak terkira dalam setiap lapangan kehidupan, dari pengembangan bakat sampai peningkatan kualitas kesehatan dan pengembangan kepribadian sampai peningkatan hubungan pribadi. Dia tidak melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin satu hal sederhana dan tanpa kerja keras bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa seperti ini? Teknik meditasi transendental melakukan dua hal luar biasa berikut. Satu, ia menghilangkan stres dari tubuh. Di sini kita tidak berbicara tentang manajemen stres. Kita bicara tentang menghilangkan stres, seperti awan yang menutupi matahari. Stres dalam pikiran dan tubuh adalah apa yang menutup ekspresi potensi kita yang sebenarnya. Karena pikiran dan tubuh saling terkait, ketika pikiran tenang dan mengalami keadaan pikiran yang paling subtil, tubuh juga akan tenang dan mengalami keadaan istirahatnya yang paling dalam. Kondisi istirahat ini sangat kondusif bagi tubuh untuk mengobati dirinya dan seluruh kejanggalan, kepusingan, stres, dan rasa lelah. 2. Teknik ini mengembangkan potensi laten otak. Di sini kita tidak bisa tentang mempelajari gagasan atau filsafat baru. Kita bicara tentang peningkatan perangkat keras, upgrade fisiologi otak. Teknik ini memungkinkan otak berfungsi sebagaimana mestinya dengan keteraturan yang lebih besar, dengan proses yang makin cepat, dan dengan kesempatan ini besar untuk mengakses bagian otak yang belum terpakai. Di sini kita memperoleh teknik yang sederhana, alami, dan tanpa kerja keras untuk membuka 90% potensi kita yang masih tersembunyi. Setiap orang di planet ini memiliki kemampuan untuk mengalami keadaan kesadaran yang unik dan tubuh yang beristirahat ini. Setiap orang dapat segera mulai mengembangkan samudera potensi kreativitas serta kecerdasan dan kebahagiaan yang mereka dambakan. Guru pengawas sekolah, profesor atau rektor mana yang tidak menginginkan hal ini dari siswa-siswa mereka? Inilah pendekatan dari dalam keluar terhadap pendidikan yang dapat dengan mudah diterapkan pada pendekatan dari luar ke dalam yang saat ini dipakai dalam dunia pendidikan. Memperluas pikiran dari dalam sehingga ia dapat menampung makin banyak pengetahuan yang datang dari luar. Berdasarkan pengalaman saya, program meditasi transendental adalah unsur yang dilupakan dalam pendidikan, unsur yang menyadarkan kita dari dalam dan sesungguhnya mampu membuat kita lebih cerdas. Bagaimana mempelajarinya? Program meditasi transendental diajarkan dengan cara-cara yang tepat dan subtil selama lebih kurang 1 jam per hari selama 4 hari. Meditasi transendental tidak bisa dipelajari dari buku atau internet. Ia hanya dapat dipelajari langsung secara berhadap-hadapan. Salah satu alasan mengapa teknik ini sangat efektif adalah karena ia harus diajarkan secara sistematis oleh instruktur yang terlatih. Jika Anda tertarik, Anda dapat mengunjungi www.tm.org atau mengirim saya email ke alamat fred@lazyway.net. Saya dengan senang hati akan memandu Anda ke arah yang tepat. Penghargaan khusus. Banyak orang yang berhak mendapat pengakuan dan ucapan terima kasih karena telah membantu saya mempersiapkan buku ini. Pertama-tama, saya akan menyebut seorang tokoh yang ingin saya akui secara terpisah dari yang lain. Beliau adalah Maharishi Mahesh Yogi. Di balik buku yang terkesan penuh lelucon,
dan bermain-main terhadap kebenaran. Ini saya pelajari dari Maharishi. Maharishi seorang yang luar biasa, bahkan saya yakin merupakan orang paling luar biasa yang hidup di saat ini. Maharishi adalah orang bijak dan guru dengan rasa kasih begitu dalam terhadap umat manusia hari ini. Program meditasi transendental Maharishi dan TMCD adalah anugerah khusus bagi umat manusia. Selama berabad-abad sebelum dia memperkenalkan teknik meditasi transendentalnya, meditasi dianggap hal yang sulit dikerjakan karena masyarakatnya pengekangan diri dan konsentrasi yang begitu tinggi. Maharishi mengubah semua itu dan memberi jutaan orang pengalaman tanpa susah payah tentang keheningan batin yang merupakan inti kreatif dan kebahagiaan setiap manusia. Maharishi telah menunjukkan bahwa tujuan meditasi pencerahan dapat dicapai dengan mudah dan alami oleh setiap orang melalui tekniknya. Setelah melihat berbagai kemajuan dalam hidup saya sendiri dan orang-orang lain, saya yakin bahwa praktik meditasi transendental yang telah tersebar luar ini dapat mengubah masyarakat dan setiap orang dapat hidup lebih sehat, makmur, mencapai kepuasan dan damai. Untuk semua hal yang telah Dia berikan kepada saya, keluarga saya, dan dunia, saya mengaturkan rasa terima kasih, cinta, dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Maharishi. Berbagi penghargaan. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada istri saya yang begitu kaya dengan cinta, kecantikan, kesenimanan, dan kelincahan Shirley dalam menciptakan suasana rumah menjadi amat mendukung dan damai untuk tumbuh, mencipta, menikmati, dan berkembang. Tanpa dukungan, dorongan, rasa umur, kemampuan organisatoris, dan nasihat-nasihat arifnya, buku ini tidak akan pernah ada. Kemudian saya juga ingin berterima kasih pada putra saya, Jack, atas komputer dan keahliannya ketika komputer atau keadaan saya sendiri begitu lemah untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jack juga bertanggung jawab untuk nama Soma Press. Soma dalam bahasa Sanskerta berarti aliran kesadaran yang jernih di luar dan di dalam segala sesuatu yang menghimpun alam semesta untuk menghasilkan satu kesatuan yang mengalir dan padu. Saya sangat menghargai kreativitas dan semangat putra saya. Lawrence, ilustrator andal untuk buku ini, adalah seorang teman dari Inggris yang saya kenal sejak hari ketika kami berusaha mengangkat lemari besi. Saya kisahkan di bab 3. Saat itu saya hanya mengenalnya karena bakat desain grafisnya yang unik, sebab kami waktu itu hanya sibuk mengurusi gambar. Baru 30 tahun kemudian, saya akhirnya melihat lukisan-lukisannya yang mendalam, wawasan spiritual yang mencerahkan. Untuk karya-karya Lawrence dalam Absolute Image, silakan kunjungi www.absoluteimage.net. Kami berdua terkejut karena ternyata Lawrence adalah seorang kartunis kelas dunia. Kerjasama dengan Lawrence untuk ilustrasi buku ini adalah jawaban doa saya. Doa saya sama jernihnya dengan apa yang dituangkan Lawrence ke dalam buku ini. Saya tidak membayangkan bisa memperoleh kawan kerjasama yang lebih baik dari dia. Saya ingin ilustrasi berinteraksi dengan teks, alih-alih cuma sekedar terjemahan visual atas teks. Karena pemahamannya yang mendalam, rasa humornya, dan keterampilan sebagai seniman, Lawrence sangat cocok untuk keinginan tersebut. Perkenalan awal kami sangat kaku dan sopan secara profesional. Kami sangat berhati-hati satu sama lain dan berusaha mencari kesamaan. Kami tidak punya keinginan untuk saling menjatuhkan, namun kami baru-baru ini saja makin terlibat dengan karakter-karakter kartun. Makin sering bergurau, makin gelisah, dan makin konyol. Ketika gambar-gambar lucu lahir dari pena Lawrence, kami pun tertawa terbahak-bahak. Akhirnya begitu sempurna. Ilustrasi menambah dimensi keasyikan pada buku ini. Terima kasih banyak Lawrence atas pengalaman menyenangkan menghabiskan waktu bersamamu. Saya melihat masa depan cemerlang bagi pertemanan ini. Seandainya kalian Jack belum memadai atau tidak ada, maka saatnya untuk mengeluarkan artileri lain. Itu berarti tidak lain dari Evgeny Taranda. Dia adalah solusi dan kamus berjalan bagi masalah komputer. Jika dia tidak tahu satu hal, saya tidak perlu lama menunggunya mencari jawaban.
dengan Evgeny adalah dalam tim kami. Kami merasa percaya diri dan membuat segala hal berjalan lancar. Ketika tiba saatnya menatap perwajahan halaman-halaman buku ini dan mencetaknya, Evgeny mutlak dibutuhkan. Dia adalah kabel cerdas yang menghubungkan Lawrence dan saya sehingga kami mampu membuat teks dan ilustrasi dapat mengalir lancar. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan jika tidak ada keterampilan jeniusnya, pengetahuannya yang luas, kesabarannya yang luar biasa, dan bantuannya yang tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, saya pernah menyetir ke Chicago bersama Craig Person. Perjalanan ini lumayan panjang, 10 jam dengan mobil, dan dihabiskan dengan sekian banyak cerita menjelang akhir perjalanan kami. Untuk membuktikan beberapa hal, saya menceritakan pada Craig kisah mengangkat lemari besi tadi. Dia tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Akhirnya saya mengaku bahwa saya telah menuliskan kisah itu untuk sebuah buku setahun yang lalu, namun terhenti karena urusan bisnis saya harus didahulukan. Dia bertanya apakah dia boleh membaca naskah buku itu. Saya terpaksa mengatakan kalau saya sudah lupa apa isinya. Saya tidak ingin malu. Dia terus memaksa. Maka setelah kami kembali, saya mengirimnya berkas buku saya dari arsip komputer dan menambahi catatan-catatan bersama permohonan maaf saya. Saya agak terkejut karena dia ternyata menyukai buku itu. Dia sangat memulinya dan saya tergerak untuk menyelesaikannya. Karenanya berkat dorongannya yang tiada jemu untuk tidak menyebut suntingan dan waktu serta perhatian yang dia berikan, maka saya tidak ragu menyebut Craig Person sebagai bidan baik hati yang telah membantu kelahiran buku malas tapi sukses ini. Jauh di dalam lubuk hati, pasti saya telah berdoa menginginkan seorang editor terbaik di dunia, karena kemudian ia datang tiba-tiba di saat yang tepat dalam hidup buku ini. Josh Wiseman adalah editor yang amat jenius. Saya tidak pernah menemukan orang yang punya visi begitu luar biasa tentang struktur bahasa yang sangat stabil. Dia begitu peka dengan nuansa kata logika. Yang paling menarik adalah wawasan yang tajam ke dalam moral sebuah buku. Jika dia merasa ada sesuatu yang janggal dalam naskah saya, dia terus mengaplikasikan Blues Quasar sampai dia puas karena apa yang saya tulis konsisten dengan keseluruhan isi buku. Josh menyunting sebuah buku dengan tangan penuh cinta. Ia menginspirasi dan membuat perbaikan bisa menjadi hal yang menyenangkan. Saya sadar bahwa buku ini telah mampu jadi lompatan kuantum berkat kemampuan editorialnya dan kesabarannya. Sebagai seorang pembaca, saya merasa sangat beruntung punya kesempatan berkenalan yang menyenangkan dengannya. Kemudian begitu buku ini selesai, saya merasa perlu memperoleh tanggapan langsung dari orang yang saya percayai. Bobby Roth lah yang menjalankan tugas itu. Dia mengatakan pada saya apa yang bagus dan memberitahu saya di mana kekurangan dan kekeliruan yang saya lakukan. Pengalamannya, wawasannya yang tajam, dan humornya yang menyenangkan adalah syarat mutlak agar buku ini bisa selesai secara padu. Saya menganggap persahabatan yang diberikan Bobby adalah berkat terbesar yang pernah saya peroleh. Berbicara tentang sahabat-sahabat, jika saya harus menulis definisi tentang ungkapan sahabat sejati adalah sahabat yang ada ketika dibutuhkan, maka saya akan langsung menemukan foto Steve Rubin di samping definisi itu. Steve adalah sahabat yang jarang bisa diperoleh karena selalu ada untuk saya. Segalanya tidak akan jadi lebih baik tanpa Steve. Saya sangat menghargai dukungan, persahabatan, dan dorongannya. Dia mengulas buku saya dengan kepercayaan diri yang dia tunjukkan makin menyemangati Lawrence dan saya selama tahap ilustrasi. Saya sangat bergerak dengan cintanya. Saya juga ingin berterima kasih pada Shepley Hansen, seorang seniman dengan kepekaan lisan brilian, selera yang bagus dan perhatian yang amat tajam pada hal-hal yang detail, atas masukannya di awal proses desain dan template desain isi buku ini. Martha Bragg, yang namanya saja sudah menunjukkan kecemerlangannya, telah melakukan tugas sebagai pemeriksa aksara dengan begitu baik. Satu-satunya kekeliruan yang mungkin terjadi adalah seandainya saya menambahkan teks baru setelah dia memeriksanya, seperti kalimat berikut ini: I've just written about Martha. Darren Franklin, agen penulis yang sangat luar biasa, telah membantu saya dalam banyak hal. Sarannya di awal proses penulisan telah memberi petunjuk dan gaya tersendiri pada buku ini. Namun ia juga membantu dalam memulai revolusi penerbitan. Ia berhenti menangani buku saya karena buku ini tidak termasuk jenis buku yang digarapnya.
Dia kemudian menjelaskan bagaimana cara kerja dunia penerbitan. Saya benar-benar kehilangan semangat, namun kekecewaan ini berubah jadi hal yang baik. Percakapan telah telapor dengan lain itulah yang menginspirasi saya untuk mulai mendirikan penerbitan baru yang maju dan tamat seniman. Yang lain-lainnya segera akan tinggal sejarah. Masih banyak lagi orang yang patut diaturkan rasa terima kasih. Di antaranya adalah Marlene Brown atas risetnya, atas saran-saran jaknya, Tom McCage atas saran-sarannya tentang hukum, dan Alan Dominic atas kesempatan dan manajemen waktunya. Rasa terima kasih secara khusus saya anturkan kepada sahabat saya yang telah pergi, Adam Blake, yang disebut Lawrence sebagai astronom, dan mendirikan Psyche Brush Studio yang kepekaan artistik, keindahan, gaya, dan keterampilan mengiris, humor, dan dukungannya tiada banding. Bersamamulah sahabat, kita sama-sama menaklukkan lemari besi yang sombong itu dan menekannya hanya dengan linkin kita. Kau akan selalu ada di hatiku. Dibuang sayang. Malas tapi sukses sangat berbeda dari buku-buku yang pernah Anda baca atau lihat selama ini. Di sini Anda akan belajar menjalani suatu jenis kemalasan yang menjurus pada kinerja nyaris tanpa usaha, kemampuan menuntaskan apa saja tanpa melakukan apa-apa. Buku yang tak bisa ditampik ini menyodorkan cara pandang baru yang membuktikan kekeliruan pendapat yang selama ini lumrah diterima bahwa kesuksesan hanya lahir dari kerja keras. Bahkan buku ini dengan mendalam, dengan meyakinkan, serta penuh humor berpendapat yang sebaliknya, bahwa berbuat sedikitlah sebenarnya yang menghasilkan lebih banyak. Jalan istimewa menuju sukses ini sekarang terbentang di hadapan Anda. Jadi santailah, bersandarlah, dan selonjorkan kaki Anda. Nikmatilah formula tanpa kerja keras ini demi meraih kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan yang lebih melimpah. Mengasyikkan, buku wajib baca, penuh dengan tawa, kebijaksanaan, dan motivasi, ditulis dengan cerdas sekali, tidak akan menghina sensibilitas Anda. Buku ini memang mengagumkan. Thomas Alpake Pierce of To Blog for Fun and Profit. Saya benar-benar berteriak di dalam hati saking senangnya membaca buku Fred. Bacaan yang sangat menyenangkan. Anda pasti ingin membaginya dengan teman-teman dan keluarga. Bobby Doyle, What Beyond Reason.